Yo, melewati iki. Saya mau Iki gue sepatu las iki kepiye iki maksudnya iki. Anu, ada sedikit kerusakan di atas. Saya benerin dulu. Terus, Hari ini, kita akan melakukan tektok ke puncak 29, Gunung Muria Kudus. Kita mulai dari base camp pada jam 7 pagi. pekengan. Ono tulisane puncak. Ojo mudun kan. Wah. Puter iki. Wah, lewat cor nih kak. Jalan dimulai dengan jalan tanah biasa, kemudian langsung dihadirkan jalan cor. Wah, ini baru mulai saja langsung lewat jalan cor. Sebenarnya, puncak 29, Gunung Muria Kudus ini merupakan area pendakian paling populer di Kudus karena jalurnya sangat aman bagi para pemula. Dan alasan lainnya adalah jika kita berani menggunakan motor, maka kita bisa pakai motor sampai di pos Eyang Pandu. Kira-kira itu 30-40 menit sebelum sampai puncak. Di sini juga menawarkan ojek motor oleh para penduduk lokal sekitar. Saya pernah bertanya bahwa tarif ojek motor sampai ke Eyang Panduhu itu sekitar 80.000. Tapi itu di tahun 2023 ya. Mungkin sekarang ada kenaikan tarif. Saya juga kurang tahu karena belum bertanya lagi. Nah, akhirnya setelah dari tadi jalannya adalah cor terus, kita akhirnya mendapatkan jalur tanah dan bonus karena trek datar. Oh iya, di sini kita akan melewati 3 jembatan, tapi sepertinya jembatan itu belum ada yang memberikan nama. Bagaimana kalau kita memberikan nama jembatannya, biar lebih mudah untuk dikenal? Setuju nggak nih? Nah, kita sudah melewati jembatan pertama nih, karena jembatannya ada 3. Bagaimana kalau kita kasih nama jembatan pertama dengan nama Jaka, lalu jembatan kedua dengan nama Joko, dan jembatan ketiga kita kasih nama dengan Jeki. Jadi jembatan Jaka, Joko, dan Jeki masuk Ora Ikigan. Wah, sepertinya ada beberapa pendaki yang sudah turun dari puncak nih. Ini pada berangkat jam berapa ya? Jam 7 udah sampai di bawah. Ternyata Akau tanya salah satu dari mereka, dan ternyata mereka yang sudah pada turun ini berangkatnya sekitar jam 1 malam. Wah, mending turu lah nah, kayak ngono. Wah, kita akan melewati jembatan kedua ini. Suara gerecek air ini membuat irama menjadi lebih syahdu sekali. Langsung dihadapkan dengan jalan Cor lagi Gan. Jalan ini sedikit menanjak, tapi masih dalam kelas ringan lah ya. Nah, aku mau nyoba lari dulu lah ya. Oke, setelah saya berlari dan malah kecapean, kita melewati jembatan yang ketiga. Wah, ternyata jembatan ini malah lebih kecil daripada jembatan sebelumnya. Tetap fokus ya, biar nggak oleng. Nggak lucu ini kalau oleng jatuh ke bawah. Wah, tiba-tiba ada suara motor nih yang akan lewat. Sepertinya ini warga yang akan lewat untuk pergi ke lahan mereka.
Jalur ini memang sering dibuat lewat warga menggunakan motor ketika pergi ke lahan. Jadi, kalau ada suara motor gini, lebih baik siap-siap dan minggir ke samping jalan agar tidak menghalangi warga yang akan lewat. Wah, ternyata selain ketiga jembatan, ada juga ini air terjun. Wah, keren sih ini. Ini kita akan melewati di atas air terjun. Perhatikan kaki kita, jangan sampai terjebur ke air yang dalam. Karena pasti nggak enak banget kalau sepatunya jadi basah. Ini yang puncak. Puncak Gunung Bunton. Oke. Nah, kali ini kita akan lewat jalur baru, yaitu jalur Trenggo. Dari pertigaan tadi, kita lurus saja ke arah puncak. Kalau kita belok kanan, kita akan melewati jalur lama, yaitu lewat Sendang Bensen. Di Sendang Bensen ada warung, tempat tidur, tempat sholat, dan sumber air. Karena biasanya kita selalu lewat sana, maka kali ini kita putuskan lewat jalur baru saja. Kalau kata orang-orang, lewat jalur baru atau jalur Trenggo ini lebih pendek daripada lewat jalur Bensen atau jalur lama, karena bisa potong jalur sampai di pos 5. Maka dari itu, kita pengen membandingkan jalur mana yang lebih enak. Katanya di depan sana ada pancuran air nih. Oh, lumayan bisa buat wah, cuci enak muka. banget ini. Airnya pasti seger banget. Keramas sih. Sumber air 100% halal. Halalan toyi. Keren. Yang alami. Tolong lihat sebentar kan. Belum sampai pos 5. Kita angkat nih. Ya berarti. Puncak 29 adalah salah satu titik tertinggi di jajaran Pegunungan Muria. Puncak 29 bukan sekadar angka. Menurut tradisi lokal dan kisah yang berkembang secara turun-temurun, angka 29 merujuk pada jumlah petilasan tempat pertapaan yang tersebar di sepanjang jalur pendakian menuju puncak. Petilasan-petilasan ini diyakini sebagai tempat semedi para wali, ulama, dan tokoh spiritual pada masa lalu. Pertigaan ke puncak 29. Beberapa kepercayaan bahkan mengaitkan angka 29 dengan jumlah rukun Islam atau hari dalam penanggalan Hijriah yang seringkali berjumlah 29 dalam satu bulan. Karena itulah, banyak peziarah dan pendaki yang menganggap perjalanan menuju puncak 29 sebagai sebuah ritual spiritual. Perjalanan menyucikan diri dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ini sepertinya di atas itu adalah pos 5 GAN. Jadi sebentar lagi kita bisa istirahat sejenak, minum, dan coba ngobrol-ngobrol dengan para pendaki lainnya. Andalan itu, Mbak. Nah, akhirnya sampai juga ini di pos 5. Lelah, letih dan lesu sudah agak terasa. Sampai di sini kawan. Ya, kita akan istirahat sejenak. 5 menitan lah ya. Wah, setengah marung. Nah, bener kan? Motor aja bisa sampai di sini. Jadi, kalian yang berani pakai motor, bisa nih langsung pakai motor sampai ke Eyang Pandu.
Kalau nggak pengen capek, ke puncak, Iki wong iki sine saiki aqua loro setengah ping loro setelah dino. Air lagi. Ayo aku dhisik. Aku dhisik. Tenang wae. Yo, Karanganmu ngomong ngene. Gunung Muria menjadi titik temu antara tradisi Islam, budaya Jawa, dan keyakinan lokal. Di gunung ini, nilai-nilai tasawuf mistisisme Islam berpadu dengan kebijaksanaan lokal Jawa. Pendakian ke puncak 29 bukan hanya sekadar olahraga alam, tapi juga dianggap sebagai tirakat atau laku spiritual. Bahkan hingga kini, banyak orang yang melakukan semedi atau tapa di beberapa petilasan sepanjang jalur pendakian. Aku neng omah ya ono tas. Iku kok gak Dipek. ora sing tasnya Hirman iku lho. Ayo dipek ra tak. Carrier tapi cilik. Aku metu Ya mlebu dokumenter ngono. Wah, Kesel. lho wis. Jol. Enak ra? Lari. Puncak Tak videone. 29 Oke. bukan hanya destinasi alam, Ayo. tetapi juga simbol pencapaian spiritual dalam budaya masyarakat sekitar. Melalui pendakian ini, kita diajak mengenal kembali jati diri, menghargai warisan leluhur, dan menyelami nilai-nilai keislaman dan kejawen yang telah mengakar selama berabad-abad di Gunung Muria. Wah. Setelah ini, kita akan sampai di pos 6, yaitu Eyang Pandu. Di sanalah titik akhir dari parkiran sepeda motor. Perjalanan ke Eyang Pandu ini bisa ditempuh dengan sepeda motor dari dua kota, yaitu kota Kudus, lewat desa Rahtau, atau dari basecamp Puncak 29, dan dari kota Jepara, yaitu dari desa Tempur. Pada pos 6 jalur pendakian Puncak 29, terdapat petilasan Eyang Pandu, satu tempat pertapaan yang paling sering dikunjungi peziarah sebelum menuntaskan pendakian menuju puncak sejati. Menurut keterangan lokal, banyak masyarakat percaya bahwa Eyang Pandu merupakan tokoh spiritual atau leluhur yang menyimpan berkah tersembunyi di kawasan Muria. Dalam tradisi pendakian dan ziarah ke puncak 29, pos 6 dengan petilasan ini menjadi titik penting di mana para peziarah kerap singgah, terutama di malam-malam tertentu ketika ritual atau doa bersama dilaksanakan. Kepercayaan terhadap keberadaan Eyang Pandu dan kekuatan yang disakralkan membuat pos 6 menjadi magnet bagi peziarah lokal maupun pendaki spiritual. Kawasan ini ramai dikunjungi, terutama di malam bulan Muharram dan Syuro, sebagai bagian dari prosesi ziarah dan tirakat yang dijalankan oleh masyarakat sekitar. Eyang Pandu. Motor pirang-pirang. Mau cek tekan kene. Mau shelter. Di pos 6 ini, yaitu pertapaan Eyang Pandu,
sudah berdiri kokoh bangunan-bangunan yang bagus. Di sini banyak digunakan untuk orang ziarah yang tidur dan para pendaki yang singgah sejenak sebelum ke puncak 29. Di sini juga sudah ada tangga yang panjang dan bagus. Sangat effort sekali pengelola di sini. Padahal ini terletak di gunung. Bisa dibayangkan, sekeras apa ini orang-orang yang mengangkut material untuk membangun bangunan, jalan dan tangga di sini. Ya, siap. Dari mana, Pak? Dari Kudus, Gebok. Kecamatan? Gebok, Bungsari. Gebok. Aku mesti ngomong. Itu ngomong sawit. Monggo. Suasana di sini sangat nyaman sekali. Tempatnya sejuk dan adem. Ada iringan beberapa suara kicauan burung-burung. Bahkan tak jarang, angin sapoi-sapoi yang malah membuat kita ngantuk. Bagi yang mau beribadah di sini sangat bisa sekali. Tempatnya juga nyaman dan ada pula warung makan. Tak usah khawatir jika kelaparan. Mau es dingin, ada juga pastinya. Kalau ke sini, mending bawa uang lebih saja dan tak perlu bawa banyak bekal. Ya hitung-hitung berbagi pendapatan dengan warga yang jualan di sini. Saat ini kita sedang berada di pos terakhir Summit Trek, guys. Di sini namanya pos Eyang Pandu. Dan di sini ke puncak kurang lebih setengah jaman lagi. Oke, baik. Tapi ya leweh penak turu di omah niki ra resiko. Pinangoro, jadi merasa datangi. Kita munggah lagi dari Eyang Pandu. Kurang luwih piro? 30 menit. 30 menit yang normal. Kalau taline oke lah. Semangat, Pak. Wih, apa ini? Ayo Pak. Semangat, Pak. Semangat. Gas, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Sepertinya sudah banyak para pendaki yang turun dari puncak. Aku harap di puncak sana sudah tidak ramai sih ya. Tapi berhubung ini adalah hari Minggu dan melihat di parkiran base camp penuh, sepertinya puncak masih sangat ramai. Di perjalanan dari Eyang Pandu ke puncak ini, kita akan sering melihat beberapa lampu penerangan yang akan hidup pada malam hari. Nah, sungguh istimewa sekali kan ini, puncak. Lampu-lampu penerangan tersebut sudah menggunakan sel Suya ya, jadi tidak ada kabel di sini, sungguh praktis sekali. Bahkan, sudah ada juga wifi yang terpasang di puncak. Karakteristik jalur dari Eyang Pandu ke puncak 29 ini adalah jalur yang paling miring daripada jalur di bawahnya. Tapi enaknya sudah bukan jalan cor lagi, melainkan jalur tanah dan bebatuan. Di sini kita juga sudah berada di jalur yang sudah jarang ada pepohonan. Jadi kita sudah bisa menikmati pemandangan gunung secara 360 derajat. Bahkan kalau hari cerah kita bisa melihat lautan awan dari sini.
tugas obor Olimpiade lu. Oh, iya. Obor gitu. Hari ini, aku merasa sangat bersyukur karena hari ini sangat cerah sekali. Padahal kata para pendaki sebelumnya, kemarin itu mereka pada dapat zong, ya kabut tebal yang sangat menyebalkan. Ya memang, di Gunung Muria itu sering sekali dapat kabut, ya walaupun terkadang hari tidak hujan. Anjir, betul atau katel. Agak teman bener. Waduh, sampai aku. Mami. Oh, Mas. Mantap. Hari ini cuaca cerah, tapi anginnya lumayan kencang. Jadi kalau yang tidak tahan terhadap hawa dingin, sebaiknya pakai jaket dari rumah, daripada nanti kedinginan ketika sampai puncak. Nah, di atas sana ada pohon tumbang. Pohon tumbang itu adalah salah satu spot foto terbaik yang ada di sini. Jadi, jika kalian suka foto di tempat yang estetik, maka bisa foto di sana. Tapi pasti banyak yang antri sih, terkadang. Dan jangan lupa, hati-hati dan selalu fokus. Karena jika jatuh, itu bisa langsung ke dalam jurang yang dalam. Nah, di depan sana juga terdapat jalan yang cukup miring. Tapi untungnya sudah ada tali di sana. Jadi, sangat bisa membantu kita untuk naik dan lebih safety juga pastinya. Puncak. Bikin tok ning ngisor wong Mas ngerti bro. Tes. Ini, tiga. Dan akhirnya, gerbang portal Puncak 29 sudah terlihat dari ini. Ya setelah perjalanan yang lumayan panjang, sampai juga akhirnya Ayo golek-golekan ae. Kita selenden di puncak ini terdapat beberapa makam para leluhur yang dikeramatkan. Ada beberapa warung untuk makan. Intinya, pastikan bawa uang saja kalau ke Puncak 29. Kami iki ora percaya. Betul, ya Pak, betul Mbak. Begini, Kang, ngomong. Anu, Lurus ke, Pak. lurus kene lho. Lurus dikasih ngikut ya. Semangat. Semangat, Cik. Kita aja. Sip, oke. Mas Saran. Lho kancane Pak Igi, Pak bapakmu, Pak Lurah. Mosok takut sama anak kecil ini. Ya, oke. Ini udah 4 kali Pak ini Pak. 4 kali. 4 kali buat. naik gunung. Tangan ini lah, tos ini. Mas Haidar nih, adikmu. Anakku pengen seneng Mas. Waduh anakku. Cari tempat tempat ngopi. Oh, monggo Pak. Logistik ya, Monggo Pak. Sami Mas logistik iki. Sang Wisnu. Aku nang yang Wisnu.
Apik ramal orang kabut. Panas. Karakteristik puncak 29 ini, puncaknya itu sempit, tetapi panjang sekali. Mungkin jarak dari ujung ke ujung ini sekitar 300-500 meter. Di sana juga ada plakat dan tugu sebagai penanda puncak. Ya, seperti pada beberapa puncak biasanya sih ya. Pak, Rian, Pak. Oh, iya. Rian nggih kula. Rian. Nanti nggih. Halo, Mak. Oke, hati-hati ya. Wah, sudah aku duga sini. Walaupun tadi sudah banyak para pendaki yang turun, ternyata masih banyak sekali yang berada di puncak. Untungnya puncaknya panjang, jadi nggak terlalu masalah sih. Paling akan antri panjang kalau mau foto-foto di tugu atau plakat penanda puncak. Oke, ya lebih baik kita ngopi dulu saja, sembari antri mau foto di tugu. Jadi pendakian kita kali ini dari base camp sampai ke puncak 29 adalah 3 jam 15 menit. Ya lumayan lah ya, bukan waktu yang cepat dan bukan waktu yang lambat juga. Aku kira waktunya pas lah ya. Ini kok air sih? Asli. Nah, di sini aku menggunakan action kameraku dengan selfie stick 3 meter untuk mendapatkan video fake drone. Ya hasilnya lumayan lah ya, untungnya juga hari ini sangat cerah. Bisa ke semua arah. Lu bisa merekam saya? Bisa semua. Hai. Hasil rekamannya bisa dilihat di mana, Pak? Datang, Mas. Setelah puas di puncak gunung, sekarang tinggal turun ke base camp. Aku mencoba untuk lari kecil saja ketika turun. Mumpung treknya ini kering, jadi aman ketika kita akan lari. Rekam, Mas. Rekam. Vlog, Mas. Makasih, Mas. Iya, Mas.
Temanku yang satu ini juga tidak mau ketinggalan untuk lari menuruni gunung. Dia ini memakai sepatu safety ya. Memang bukan sepatu yang umum digunakan untuk mendaki gunung. Entahlah apa yang ada di pikirannya sehingga pakai itu sepatu. Ya, semoga kakinya aman sampai di base camp. Karena sepatu ini kan ada potongan plat logam besi yang ada di ujung sepatu. Jadi pasti agak sakit ketika posisi kaki ketika menekuk. Kita sudah sampai ini di area yang bertali. Sepertinya ada beberapa pendaki yang sedang kesulitan melewati rintangan ini. Hahaha. Ya wes, pokoknya tetap semangat dan jangan menyerah. Kawan, puncak tinggal 5 menit saja dari sini. Yuk, digaskanlah. Ayo, ayo. Tarik mas, tarik mas, tarik mas, tarik, tarik, tarik. Oke. Aman itu. Enggak. Ya, longsor. Seperti yang aku duga, tempat pohon estetik ini memang menjadi primadona area fotoshoot. Nah tadi, ketika aku naik saja sudah ada beberapa yang antri. Dan ini aku turun juga masih ada saja yang antri. Oke, selamat antri ya. Keburi, Ri. Ya, itu. Coba tadi di bawah. Ayo menang.
Up. Iki lho. Munggah nggo sepatu safety ya dan mudun. Kotok kabeh. Pengembara ya, Rurauni. Santorio ini keri ini ya. Santorio. Ah. Tuh, tekan pos telu ya tak apa ya. Ayo, kono mlayu.